Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama kita di Laboratorium Posite UNS. Di video kali ini kita bakal belajar nih gimana caranya bikin dashboard kayak gini menggunakan Laravel. Nah, library yang kita bakal gunain adalah Filament. Filament ini adalah library yang membantu kita untuk membuat full stack komponen di dashboard kita. Jadi teman-teman yang pengen nyobain Filament, kalian bisa langsung ke websitenya langsung dan baca aja dokumentasinya. Di sini dokumentasinya lengkap banget, mulai dari panel builder, form builder, tabel builder, dan juga widgetnya itu juga disajikan dengan sangat lengkap. Jadi teman-teman bisa baca aja untuk dokumentasinya kalau misalnya teman-teman pengen nyobain buat dashboard kalian. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, di sini aku udah ada Laragon ya. Kalau teman-teman belum ada Laragon, PHP dan juga Laravelnya, kalian bisa nonton aja video kita yang ini buat setupnya, dan mungkin videonya aku bakal cantumin di deskripsi ya. Oke, jadi di sini kita pakai Laragon dan sebelumnya kita start all dulu. Nah, setelah kita start all, kita bisa klik kanan area kosong yang di bawah sini ya. Kita klik kanan, lalu klik app. Nah, di sini ada Laravel ya. Kita langsung buka aja dan kita tulis saja nama project kita. Misalnya aku mau namain my project gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini kita sedang memproses untuk membuat folder projectnya. Jadi tunggu aja karena emang lumayan lama teman-teman. Oke, di sini udah selesai ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung close aja. Dan sekarang kalian bisa langsung buka kode editor yang kalian pakai. Nah, di sini kita buka folder dari project yang udah tadi kita buat ya. Yang tadi udah kita buat lewat Laragon. Foldernya ada di Laragon ya, dan foldernya itu di yang namanya www. Nah, di sini ada folder project gue ya, yang namanya my project. Nah, ini langsung bisa diklik aja dan diselect. Nah, kalau kayak gini berarti kita udah bisa akses ke folder project kita ya melalui kode editor kita nih. Mungkin pertama kita bisa konfigurasi dulu ke database yang kita punya. Jadi kebetulan aku udah punya database. Di sini databaseku ini aku namain my_db. Jadi ini beberapa tabel yang bisa kita tampilkan di dashboard kita nanti. Jadi nanti aku akan pakai dashboard ini dengan nama my_db. Nah, di sini kita bisa ganti di .env. Di sini ada database ya. Nah, di sini kita bisa ganti nama database-nya. Di sini ini masih Laravel, kita ganti jadi my_db. Nah, kalau kita udah save, ini tandanya kita udah terkoneksi dengan database kita yang tadi. Oke, kita langsung close aja. Dan sekarang kita coba dulu untuk nge-run server atau nge-run si project kita ini gitu ya. Oke, kita bisa langsung aja ke terminal, new terminal. Dan sini kita bisa ketik aja dulu php artisan serve. Oke, ini kita udah nyala ya servernya, dan kita bisa akses aja ke link yang ada di sini. Oke, kalau halamannya udah kayak gini berarti udah bisa ya teman-teman. Kita balik lagi ke kode editor kita. Nah, di sini ini nggak usah dimatiin dulu ya teman-teman. Jadi kita langsung bikin terminal baru aja. Nah, di sini kita bakal install Filament ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita bisa ketik aja composer require filament/filament. Kita enter aja. Oke, ini udah keinstall ya teman-teman. Nah, coba kita cek ke dashboard kita, ke project kita. Nah, ini kan belum ya, karena tadi masih keinstall doang, jadi belum kita aplikasikan ke website kita. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa langsung aja ke sini dan kita buat panel dulu. Jadi di sini kita bisa ketik php artisan filament .2 install strip panels. Seperti ini ya. Oke, kita langsung enter aja. Nah, di sini kita ditanya nih, panelnya ini tuh buat apa gitu ya. Nah, di sini kita tulis aja admin gitu ya. Nah, di sini no aja. Nah, kalau kayak gini udah kebentuk nih panel buat admin ya.
Nah, buat aksesnya kita perlu tulis di bagian belakang dari alamatnya tadi ya, dari URL-nya tadi, pakai /admin karena tadi kita udah nambahin panel namanya admin. Jadi kalau misalnya kalian misalnya user ya user, kalau admin ya admin gitu ya. Jadi disesuaikan aja. Nah, ini kalau misalnya udah, kita klik aja enter. Oke, kita udah berhasil ke login page dari dashboard kita ya. Nah, ini sayangnya kita kan belum bikin usernya ya. Jadi di sini kita perlu bikin atau nambahin user dan juga password alias akun dari dashboard kita gitu. Nah, gimana caranya? Kita balik lagi ke dashboard kita ya. Nah, di sini untuk bisa menerima user yang kita akan buat, kita harus melakukan migrate dulu. Jadi kita PHP artisan migrate. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa tabel yang ditambahkan ke database kita. Kita bisa cek ya. Kita refresh. Nah, di sini ada beberapa tabel tambahan kayak jobs, migration, terus juga ada password reset token sama user. Nah, ini user paling penting ya. Nah, nanti user yang kita akan buat setelah ini akan ditampung di tabel ini, teman-teman. Nah, cara buatnya gimana? Kita bisa ketik aja PHP artisan make .2 filament strip user. Enter aja. Nah, ini kita bisa tulis aja nama dari usernya, terserah, bebas. Nah, di sini aku nulis aja user ya. Jangan deh, admin aja deh ya. Biar gampang, admin. Terus ini admin@gmail.com aja. Terus passwordnya 123 ya. Nah, ini emang kelihatan gak nulis, tapi aku sebenarnya nulis 123. Oke, kita langsung enter aja. Ya, udah sukses ya menambahkan data. Nah, kita bisa cek aja di database-nya. Kita cek ya. Nah, di bagian data, nah ini udah ditambahkan ya. Ada namanya tadi admin, emailnya admin@gmail.com, sama passwordnya ini udah di enkripsi ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba login ke page-nya tadi ya. Ini kita refresh dulu. Nah, kita coba tulis admin@gmail.com, passwordnya 123. Oke, lagi loading. Nah, sekarang kita udah ada di halaman utama dari dashboard kita nih. Kita udah berhasil menambahkan akun kita ya, akun yang baru, dan sekarang kita udah bisa masuk sebagai admin. Sekarang aku mau coba nambah tabel di sini dengan memasukkan data dari databaseku. Jadi di sini aku ada tabel products. Jadi di sini akan aku tampilkan nanti di dashboard. Aku akan tampilkan product code, product name, produk lain, dan juga product description ya. Jadi 4 itu aja dari tabel products. Nah, di sini kita bisa mulai aja ke dokumentasinya aja ya teman-teman. Buat bikin tabel widgetnya ini, kita kopas aja untuk sintaksnya atau perintahnya. Jadi kita bisa ke terminal lagi ya, ke project kita, dan kita paste aja, dan kita ganti nama dari tabelnya. Kita ganti jadi product list. Kalau udah, nah di sini ditanya untuk resource-nya. Nah, ini kita skip aja ya. Terus ini kita pilih untuk panelnya, panel yang mana. Kita tadi udah bikin panel admin, jadi kita isi admin aja. Nah, kalau udah, ini berarti kita udah bisa punya widget dari si product list ini. Nah, ini bisa kita isi dengan mengquery atau mengambil data dari database kita. Oke teman-teman, ini udah aku edit ya. Jadi di sini pertama aku meminta untuk tabelnya ini nanti akan diisi dari ujung kiri ke kanan, jadi dia full ya. Lalu di sini aku juga meminta untuk urutan tabelnya ada di urutan pertama. Dan di sini kita juga sudah mengatur untuk tabelnya. Jadi nanti di sini kita patokannya dengan model namanya products, dan di sini kita udah mengatur beberapa nama kolom ya. Di sini untuk kode produk nanti namanya untuk produk code, lalu yang namanya produk ini untuk product name, dan selanjutnya gitu ya teman-teman.
Nah, di sini kita perlu mendeklarasikan atau membuat kelas produknya ini dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat aja modelnya dengan mengetikkan PHP artisan make .2 model, terus kita tulis aja tadi namanya. Nah, tadi kan products ya. Nah, itu products strip M. Kalau udah enter, nah ini berarti kita udah berhasil membuat model products. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa edit dulu untuk mengambil data-datanya. Oke, di sini udah aku edit ya teman-teman. Jadi untuk tabel ini akan menggunakan tabel products yang sesuai yang ada di database kita. Jadi karena nama database kita itu di sini tabelnya namanya products, jadi kita tulis di sini products. Lalu di sini kita ada perintah untuk membuat product code ini sebagai string. Lalu untuk primary key-nya, karena yang seperti kita tahu kode produk ini pastinya jadi primary key, jadi kita jadikan ini primary key, dan isi dari kolom tabelnya ini adalah product code, product name, product line, dan juga product description. Nah, kalau udah kita langsung save aja, dan kita balik lagi ke bagian widget ya di product list. Di sini kebetulan untuk produknya sendiri ini belum di import ya, jadi kita bisa import class aja. Nah, di sini udah ditambahkan ya untuk model dari si produknya, jadi bisa kita save. Dan kalau udah kita bisa buka aja project kita ya teman-teman. Nah, ini bisa kita refresh. Oke, datanya udah mulai teman-teman ya, udah muncul ya. Oke, jadi di sini udah bisa kita lihat untuk kode produk, produknya, kategori, dan juga deskripsinya. Mungkin segitu dulu untuk tutorialnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah!